apakah Abi sudah pernah jelaskan, Gus Baha juga tentunya sudah pernah jelaskan, tapi mungkin perlu diulang lagi. Berkorban itu ya berarti berkorban kambing, onta, domba tidak bisa digantikan misalnya dengan beras dan sebagainya. Itu hukumnya kan sejelas seklir itu kan, Gus? Ya, jadi kalau dengan makna itu iya, dengan makna definisi udhiyah memang harus hewan. Jadi definisi udhiyah untuk dapat ridhonya Allah ya orang bisa dengan sedekah, dengan apa saja. Ya. Tapi kalau niatnya memang untuk berkurban, niatnya ya, harus kurban. dengan hewan. Harus, Tidak bisa ya. misalnya diganti beras atau diganti apa. Ini saya ada pertanyaan. Nanti lama-lama diganti pulsa loh kalau Tidak boleh diganti pulsa. iya kan. Ini pertanyaan. Anak-anak sekarang, anak-anak miskin sekarang tuh kadang butuhnya enggak beras, enggak apa, butuh beli apa itu kuota ya. Nah, lama-lama nanti bilang ke orang kayanya saya jangan dikasih beras, tapi kasih kuota. Ribet kan. Enggak boleh ya teman-teman. Jadi itu kata Gus Baha, kalau niatnya kurban ya memang harus hewan. Tapi kalau untuk Hewan tertentu lagi. hewan tertentu ya, Iya, Bi? hewan Tertentu. Jadi kambing, sapi, unta, domba. hanya itu teman-teman. Jadi kalau niatnya kurban ya memang hanya itu. Ini ada pertanyaan yang memang spesifik seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari Triantoro 967. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah orang yang belum akikah tidak boleh berkurban? Dan bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal tapi belum akikah? Nah, itu dari awal kita mazhab Syafi'i dari awal akikah itu tidak wajib. Tapi kalau bagi yang berpendapat akikah atau udhiyah wajib ya monggo prioritas yang mana yang Wajib, iya. Jadi itu kan pertanyaannya kan dari satu disiplin ilmu ya. Jadi Nabi pernah ngendikan yang seakan-akan udhiyah itu wajib. Jadi ada kalimat man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ada yang fala yahdur musallana. Siapa yang mampu berkorban tadi tidak korban enggak usah dekat-dekat musala kami. Sehingga ada yang berpendapat udhiyah itu wajib. Iya. Nah menurut saya dalam konteks tertentu mungkin ya. Ketika dalam konteks rivalitas misalnya gini. Ada pengaruh buruk yang ditimbulkan karena orang yang batil ini, yang maksiat ini mayor-mayoran terus. Yang ini keluarga orang soleh, komunitasnya tempe terus, tahu terus. Sehingga masyarakat ini merasa utang jasanya sama yang fasik, sama yang nggak bener ini. Maka menurut saya orang soleh di daerah ini, menurut saya kalau punya kemampuan itu wajib berkorban. Karena efeknya nanti supaya tadi, takutnya al-insan abdul ihsan tadi, supaya orang-orang ini berutang jasa juga sama orang soleh. Tapi secara disiplin fikih memang udhiyah itu sunat, akikah juga sunat. Sehingga nggak perlu ada pertanyaan tumpang tindih mana yang harus diprioritaskan gitu. Oke, ini satu lagi pertanyaan soal kurban. Bagaimana untuk amalannya? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan? Misalnya 1 ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi 1 kambing atau 1? Adakah amalan yang lebih diutamakan? Kalau di kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, dokha Rasulullah bikabsaini amlahaini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayanan itu begini Pak Kures, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Sehingga kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Dan terus saya sering bilang itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 1 sapi sama 1 personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi laukana hunaka hayawanun yang lebih baik. Andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya ada kambing. Dan nyatanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Sempat dengar Gus Baha bilang kalau sapi pakai bertujuh nanti dipakainya rame-rame selesai. Itu guyonannya itu gara-gara gini. Saya di Jogja itu, saya itu kan itu Pak Kores. Karena dulu saya pernah mimpin musyawarah fikih. Pertanyaan itu nakal-nakal gini. Jadi misalnya ada si A gitu, bisanya urun sapi korban di masjid tahun ini. Istrinya bisanya tahun depan. Pertanyaannya Bapak, nanti istri saya bersama orang itu karena terus makanya terus aku ya kan karena kalau 7 orang kebetulan beda-beda pasangan, nah itu gimana nanti?
Terus saya bilang, lah istri kamu cantik gak? Cantik Bapak, nanti bareng yang ini. makanya kambing saja biar gak sama orang. Karena orang nakal tuh banyak Pak Gus di fikih. Saya punya pengalaman fikih nakal ya tadi Mbak Anas. Pernah ditanya, Gus kalau sholat paling afdol di mana? Ya soft pertama. Ya kalau gitu masjidnya desainnya selatan utara biar semuanya di depan. Selama masih barat ke timur pasti ada soft 2, soft 3. Jadi karena mereka seloro ya saya balas seloro ini kan. Terus ditanya lagi, lah paling bagus yang mana? Ya soft yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya diletakkan pol selatan. Biar semuanya dari sisi kanan. Nah, apa ya? Guyonan-guyonan gitu tuh mengganggu kita ribet kan, makanya terus ya sudah kalau kamu mau korban bareng-bareng risikonya itu loh. Nah, sehingga sebetulnya saya secara privat itu suka kalau masih mungkin lah suka 1 kambing. Tapi kalau secara syariat memang sapi cukup 7 orang. Tapi dulu itu setahu saya masih ahli dari keluarga gitu. Tapi nggak tahu sekarang kok. Sekarang tuh misalnya ada ya pokoknya kumpul uang sampai kemudian beli 1 sapi gitu. Jadi walaupun tidak berkenal dan sebagainya. Jadi siapa yang mau urunan gitu, arisan sapi gitu. Kemudian masing-masing urunan. Tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Tidak terlarang, silahkan. Ya. Tapi kalau itu pun tidak wajib kambing kan. Tapi kalau ditanya yang mana baik dan harus kita jawab, maka kita bilang mengikuti Rasul kambing. Kambing, ya lu tanya yang baik. Ya. Walaupun darah mungkin tinggi. ada pertimbangan harga juga. Ya kan? Iya. Ya tahu kambing lebih mahal kalau 1, tapi sapi kalau 7 bisa lebih murah. Mungkin itu pertimbangannya. Oke. Tapi yang pasti yang pertama itu tidak wajib ya, Bi? Iya, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalaupun kita mau melakukan berarti ikuti mana yang memang tuntunan dari Nabi. Iya. Dari Nabi. Nabi tidak melarang. Tidak melarang. Tidak melarang. Oke. Mungkin penutup soal Idul Adha ini apa Abi mau sampaikan sesuatu? Gus Baha mau sampaikan sesuatu? Tidak, saya cukup. Nah, Abi sudah sering kan. Gus Baha ini banyak yang kangen sama. Ya pokoknya pesan saya sama semua umat Islam lah, semua hidup itu harus senang lah. Ketika Nabi kalau dalam bahasa pondok mensifati ya, menstatuskan hari Id yaumu farohin wa sururin wa aklin wa syurbin sampai diharamkan puasa. Karena Nabi inginnya orang senang semua di hari itu. Ketika Sayyidina Ali ditanya ibadah paling bagus hari Syawal atau Ramadan atau Tausiatul Iyal ya kalau melonggar keluarga. Karena kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Setelah saya besar, ajaran bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu, kelihatan beliau-beliau itu senang sekali. Ternyata setelah saya besar memang penting, senang untuk oleh hal-hal yang boleh itu penting. Iya. Supaya kita tidak tergantung senang harus nunggu dugem, nunggu ini itu. Jadi ya mencari gitu. Kesenangan di hal-hal sederhana sehari-hari itu penting ya Gus. Di hari Lebaran ngundang penyanyi Siti Aisyah. Karena memang hari gembira. Iya, gembira. Ya. Di hari Lebaran bagi-bagi uang buat anak-anak. Buat cucu-cucu. Salam tempel. Tapi Idul Adha biasanya nggak ada salam tempel ya. Kalau mau lebih gembira tidak terlarang. Oh, tidak terlarang. Iya kan? Langsung nagih semua nih. Biasanya cuma Idul Fitri ini Idul Adha. Jadi nanti 2 ya uang dari masjid tadi. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri udah dapat semua. Nanti 2 ya. Oh, Idul Adha daging kambing aja Habib. Masing-masing dapat daging kambing. Alhamdulillah. Ya, udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Gus Baha, terima kasih ya. Alhamdulillah, senang banget bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau saya berkali-kali datangi pacarannya Mbak Nana. Insya Allah. Itu yang dikenang oleh putri saya. Ketika Mbak Nana bilang, setahu saya ini GR ya saya sebagai putri. Mufassir terbaik itu abi saya. Terus kata putri saya, nanti putrinya Mbah Mun ya bilang gitu. Lama-lama nanti setelah bapak tua saya juga akan bilang gitu. Niru Mbak Najwa. Pas acara di sarang gitu. Ya kata saya, ya memang putri harus asofia sama orang tuanya kata saya. Alhamdulillah. Pas itu saya datang di beberapa acara. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti berarti kita kalau udah pandeminya udah surut kita gantian. Kita ke sana. Kita gantian ya, Gus. Amin, ya, mau silaturahmi ke sana, ya. ketemu putri, ketemu keluarga.
dan bisa silaturahmi sama-sama. Ya, kita semua ke sana insya Allah ya. Ya, amin, Alhamdulillah. amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Syihab dan Syihab. Terima kasih banyak pertanyaannya. Maaf tidak bisa semuanya tertampung, tapi mudah-mudahan bisa sebagian menjawab, terutama untuk tadi para pencari cinta yang galau. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang jomblo. Insya Allah ketemu lagi di Syihab dan Syihab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.